Perkenalkan, nama saya Niwayan Wanda Veronica dengan NIM 20191430111. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 5A. Di sini saya akan membuat video dan membahas beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling ISTI dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni Magister Pendidikan. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, jenis-jenis masalah belajar bagi anak sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Dan yang keempat, yaitu upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Materi kita yang pertama yaitu jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Yang pertama ada kesulitan belajar akademis. Kesulitan belajar akademis anak sekolah dasar sering dinamakan dengan kesulitan calistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan membaca dapat disebabkan karena gangguan pertumbuhan psikologis dan juga hambatan diktatik metodik. Acap kali anak sekolah dasar mengenal bunyi huruf, tetapi mereka kesulitan membacanya apabila huruf tersebut dirangkai menjadi kata. Gangguan dalam membaca karena anak kehilangan kemampuan membaca disebut aphasia, sedangkan ketidakmampuan untuk membaca karena gangguan fungsi saraf disebut dileksia. Yang selanjutnya kemampuan menulis. Kesulitan menulis dapat disebabkan karena kemampuan psikomotoriknya kurang terlatih. Ketidakmampuan motorik melakukan encoding atau menyandingkan lambang atau bentuk huruf tertentu menyebabkan anak mengalami ketidakmampuan untuk menulis. Seorang anak SD yang tulisannya buruk, sulit untuk dibaca dan tidak rapi akibat gangguan saraf disebut disgrafia. Selanjutnya kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung anak sekolah dasar berkaitan dengan penerapan konsep-konsep kuantitatif. Mungkin anak tersebut pandai menyebutkan lambang-lambang bilangan, tetapi mereka kesulitan jika lambang-lambang bilangan tersebut diterapkan dalam konteks penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Kesulitan untuk mengerjakan bilangan pada saat berhitung dinamakan diskalkulia. Masalah belajar yang kedua yaitu gangguan simbolik. Kesulitan belajar karena gangguan simbolik antara lain siswa tersebut mampu mendengar, tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat, namun mengalami gangguan pengamatan. Anak tersebut juga mengalami gangguan gerak-gerik. Siswa yang seperti ini sulit untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia memiliki pendengaran yang normal. Dan gangguan belajar yang terakhir yaitu non-simbolik. Gangguan ini adalah ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Ketidakmampuan pengamatan akan menimbulkan gangguan keliru, karena ia tidak mampu memanipulasi benda walaupun indera motoriknya normal. Materi yang kedua yaitu mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, analisis hasil tes belajar. Melalui tes belajar akan diketahui sejauh mana telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa yang belum bisa menguasai bahan ajar sesuai patokan yang telah ditetapkan diduga mengalami kesulitan belajar dan memerlukan bantuan khusus. Yang kedua yaitu dengan cara tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Artinya, murid yang memiliki kemampuan dasar tinggi akan mencapai hasil belajar yang tinggi pula. Bila mana seorang siswa mencapai hasil belajar yang lebih rendah dari tingkat kecerdasan yang dimilikinya, maka yang bersangkutan digolongkan sebagai siswa yang mengalami masalah belajar. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan cara skala sikap dan kebiasaan belajar. Prayitno dalam AMTI tahun 1993 menyatakan cara belajar yang meliputi sikap dan kebiasaan belajar akan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Oleh sebab itu, jika seorang siswa mendapat nilai yang kurang memuaskan dalam belajar, salah satu faktor penting yang perlu diperiksa adalah bagaimana cara belajar yang ditempuhnya. Dan cara yang keempat yaitu dengan cara observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar dapat dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajarnya. Di antaranya catatan proses belajar itu ialah yang pertama cepat lambat atau berapa lama menyelesaikan tugasnya, yang kedua ketekunan dalam mengikuti pelajaran atau berapa kali tidak hadir, alpa, sakit, dan izin. Yang ketiga yaitu partisipasi dan kontribusinya dalam pemecahan masalah atau mengerjakan tugas kelompok, dan yang terakhir yaitu kemampuan kerjasama dan penyesuaian sosialnya.
Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Yang pertama ada faktor internal, meliputi gangguan fisik, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, kelemahan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yang meliputi sekolah, keluarga, dan juga lingkungan. Dan materi yang keempat yaitu upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar, yaitu dengan cara yang pertama, pengajaran pengayaan, yang kedua, peningkatan motivasi belajar, yang ketiga, peningkatan keterampilan belajar, yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, yang kelima, membantu murid dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, yang keenam, melatih membaca cepat, yang ketujuh, melatih dapat mempelajari buku pelajaran, yang kedelapan, membiasakan murid mengerjakan tugas secara teratur, yang kesembilan, membantu menyusun jadwal belajar di rumah, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu membantu murid agar mampu berkembang secara sehat dan wajar. Baiklah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Bye-bye!